ini. Di video kali ini kita bakal bahas teorema Pythagoras secara lengkap banget. Mulai dari ceritanya, pengertiannya, rumusnya, bukti gambarnya, hubungannya dengan segitiga lain, sampai contoh soal yang sering keluar di ulangan. Tenang aja, videonya panjang tapi santai. Anggap aja kita lagi belajar bareng di kelas. Yuk kita mulai pelan-pelan. Kalau dengar kata teorema Pythagoras, biasanya yang langsung kepikiran itu rumus kan? Nah, padahal Pythagoras itu nama seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar 570 sampai 495 sebelum Masehi. Tapi yang menariknya itu, meskipun namanya Pythagoras, teorema ini sebenarnya sudah dipakai jauh sebelum dia lahir. Bangsa Babilonia, Mesir, dan Tiongkok sudah menggunakan konsep segitiga siku-siku untuk mengukur tanah, bangunan, bahkan piramida. Pythagoras berjasa karena dia menyusun konsep ini secara rapi sehingga bisa dijelaskan, ditulis sebagai rumus, dan dipelajari oleh banyak orang sampai sekarang. Sekarang kita bahas hal paling penting. Teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu cirinya hanya satu, yaitu ada sudut 90 derajat. Di segitiga ini, sisi paling panjang disebut sisi miring, kita namai C. Dua sisi lainnya disebut sisi siku-siku, yaitu A dan B. Kalau di soal gak ada sudut siku-siku, jangan langsung pakai Pythagoras. Nah, ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi di ulangan. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus utama teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Artinya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Nah, kalau yang dicari sisi A, maka rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau yang dicari sisi B, maka rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi, tipsnya itu adalah kita lihat dulu yang ditanya itu apa, nah baru kita tentukan rumusnya. Sekarang, kita pakai contoh paling terkenal. Misalnya, A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Kemudian kita cek nih, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, 5 kuadrat sama dengan 25. Pas kan? Makanya segitiga 3, 4, 5 itu sering banget dipakai sebagai contoh segitiga siku-siku. Sekarang kita bahas bukti gambarnya. Bayangkan, di setiap sisi segitiga kita buat persegi. Sisi 3, luas perseginya 9 satuan. Sisi 4, luas perseginya 16 satuan. Sisi 5, luas perseginya 25 satuan. Kelihatan jelas kan? 25 sama dengan 16 ditambah 9. Artinya, luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada dua sisi lainnya. Ini bukti bahwa teorema Pythagoras itu masuk akal secara visual dan bukan cuma rumus hafalan. Sekarang kita bandingin nih, ada 3 jenis segitiga. Ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, perbedaannya ada di besar sudutnya. Segitiga lancip dan tumpul tidak punya sudut 90 derajat. Makanya rumus Pythagoras gak berlaku di sana. Jadi, kalau ketemu soal segitiga,
hal pertama yang dicek adalah sudutnya. Sekarang ada yang menarik nih. Segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi, kalau dibagi dua sama besar, itu pasti akan menghasilkan dua segitiga siku-siku. Begitu terbentuk sudut 90 derajat, teorema Pythagoras langsung bisa kita pakai. Biasanya ini dipakai buat nyari tinggi segitiga. Nah, sekarang kita ke soal yang pertama. Diketahui B sama dengan 8 cm, C sama dengan 10 cm, dan yang ditanyakannya itu adalah panjang A. Kita pakai rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Selanjutnya kita hitung 10 kuadrat sama dengan 100, 8 kuadrat sama dengan 64, kemudian 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Akar 36 sama dengan 6. Jadi A-nya itu adalah 6 cm. Nah, soal yang kedua, di sini diketahui sisi miringnya adalah 16 cm. Tinggi segitiganya adalah 15 cm. Segitiga kita bagi 2 sama besar. Berarti setengah sisi miring, yaitu 16 dibagi 2 sama dengan 8 cm. Nah, sekarang pakai Pythagoras. Kita menggunakan rumus B kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Selanjutnya kita hitung 15 kuadrat sama dengan 225, 8 kuadrat sama dengan 64, kemudian 225 ditambah 64 sama dengan 289. Nah, akar dari 289 itu adalah 17. Karena segitiganya simetris, maka A sama dengan B sama dengan 17 cm. Jadi panjang A dan B-nya itu sama ya, 17 cm. Nah, sekarang kamu sudah benar-benar paham kan asal-usul teorema Pythagoras, pengertian dan rumusnya, bukti gambarnya, perbedaannya dengan segitiga lain, dan cara menyelesaikan soal. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan share ke teman kamu ya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.